Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kompres Update penyelundupan benih lobster di Jakarta pada 18 Juli 2024 memastikan telah melacak pelaku penyelundupan sampai ke oknum pelaku. Dari penelusuran KKP, benih lobster yang diselundupkan mencapai 16.000 ekor. Akibat penyelundupan ini, negara dirugikan miliaran rupiah. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menemukan 2 kasus penyelundupan benih-benih lobster di Cilacap, Jawa Tengah dan Banyuwangi, Jawa Timur. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers update perkembangan kasus penyelundupan benih-benih lobster yang digelar di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta mengatakan pihaknya menemukan 16.000 ekor benih lobster yang diselundupkan seorang pelaku berinisial FAS di Cilacap, Jawa Tengah pada 12 Juni 2024. Pelaku dijerat pasal 27 angka 26 junto pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atas perubahan pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang perikanan. Pung Nugroho mengatakan penyelidikan dan proses pengadilan pelaku tidak mudah. Pasalnya pelaku sempat mengajukan pra-peradilan dan gugatan kepada KKP dan TNI AL. Namun permohonan pelaku dibatalkan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap. Meski begitu, Pung Nugroho memastikan akan memburu oknum atau dalam penyelundupan benih lobster tersebut. Pengadilan negeri di Cilacap memutuskan kita yang menang dan mereka dianggap kalah, gugur perapaitnya. Selanjutnya tersangka saat ini statusnya sudah menjadi terdakwa. Tidak berhenti di situ, ya, karena yang kami tersangkakan baru kurirnya. Dari kurir kita kembangkan. Nah, karena apa? Di situ pada saat tertangkap dia membawa BBL-nya dengan mobil. Nah, dari mobil kita bisa melihat lagi atas nama siapa atau siapa pemiliknya dari barang tersebut. Nah, saat ini kami kembangkan ke arah sana, Bapak Ibu sekalian. Itu menunjukkan bahwa dalam hal penegakan hukum kita tidak berhenti di satu tersangka kurir, tapi kita kembangkan sampai ke pemiliknya. Pung Nugroho memastikan bahwa KKP akan terus memantau dan menyelidiki praktik penyelundupan benih lobster di sejumlah daerah yang rawan penyelundupan benih lobster, seperti Banyuwangi, Cilacap, Bogor, Tangerang, Yogyakarta, Bangka Belitung, Palembang, hingga Kepulauan Riau. Di mana yang rawan? Satu, di tempat pengepul BBL, ya kan? Kemudian di pelabuhan penyeberangan atau di perbatasan dengan negara tetangga kita, di bandara, ya kan? Terus jalur laut. Inilah objek-objek di mana lokasi-lokasi tersebut rawannya penyelundupan. Nah, kami tidak bisa sendiri menangani ini. Kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat sebanyak 698 warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Jumlah tersebut terhitung dari periode Januari hingga Juli 2024. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengungkapkan sebanyak 698 orang telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhitung sejak Januari hingga Juli 2024. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistianingrum mengatakan, provinsi dengan jumlah korban terbanyak berasal dari Kepulauan Riau, yakni sebanyak 140 orang, Kalimantan Utara 130 orang, dan Jawa Barat 79 orang. Selain itu, korban terbanyak TPPO adalah laki-laki, yakni dengan angka 396 orang, dan perempuan 302 orang. Sementara itu, Malaysia menjadi negara terbanyak tujuan TPPO sebanyak 637 kasus. Sementara negara Suriah menyusul di peringkat kedua dengan 30 kasus, dan Oman serta Myanmar di peringkat ketiga dengan sama-sama 7 kasus. Di sisi lain, Woro menegaskan bahwa pemerintah terus berfokus menangani persoalan TPPO, mulai dari mengidentifikasi pelaku dan korban, serta memberikan edukasi dan rehabilitasi sosial maupun kewirausahaan. Jadi kalau kita lihat korban TPPO untuk
periode Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Memang kalau kita lihat 2023 angkanya sampai ribuan. Jadi kalau 2023 ini adalah 3.366. Sementara untuk yang Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah mendorong percepatan kebijakan satu peta disertai dengan pembangunan proyek strategis nasional dan pengembangan kawasan ekonomi khusus sebagai salah satu upaya konkret dalam mencapai target RPJPN 2025-2045. Kebijakan ini membuat perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK, dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam peluncuran geoportal kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta penyampaian hasil capaian PSN dan KEK di Jakarta menegaskan, kebijakan Satu Peta dalam mempercepat pembangunan di Indonesia sangat strategis untuk menciptakan efisiensi dan menghindari tumpang tindih penggunaan ruang. Menurutnya, kecepatan adalah suatu elemen dari pemerintahan yang efektif saat ini. Karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu saat ini, persaingan antar negara-negara sangatlah keras. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif. Karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras, sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik, itulah yang akan meraih investasi. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta menyampaikan bahwa target rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 menekankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 hingga 7% dengan target investasi yang menurutnya cukup menantang yakni 1.900 triliun rupiah. Target tersebut menjadi bagian dari capaian pendapatan per kapita yang di tahun 2045 diharapkan sebesar $30.000. Nah, untuk mencapai target tersebut, kebijakan Satu Peta ini menjadi penting karena Satu Peta ini menjadi bagian daripada perizinan dalam OSS atau terkait dengan tata ruang. Dan ini juga strategis untuk penyelesaian proyek strategis nasional dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Sebagaimana diketahui bahwa hingga Juli 2024, kebijakan Satu Peta telah mengumpulkan 151 peta tematik dari 23 kementerian lembaga di 38 provinsi. Kebijakan Satu Peta juga telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang tindih dengan menurunkan luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, yakni sebesar 19,97 juta hektar. Menko Erlangga dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kebijakan Satu Peta dan perlunya memperluas manfaat dari percepatan kebijakan Satu Peta. Oleh sebab itu, dengan diluncurkannya geoportal kebijakan Satu Peta 2.0 hari ini menandai dibukanya akses informasi untuk masyarakat. Nah, kami juga menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk white paper, yaitu dengan tema Shaping Unified Future Beyond 2024. Mungkin itu kalau Beyond 2024 berarti sudah di eranya Bapak Presiden terpilih. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan harga eceran tertinggi minyak kita sebesar Rp15.700 sudah berlaku. Dalam waktu dekat, ketetapan tersebut akan segera disahkan ke dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan harga eceran tertinggi minyak kita sebesar Rp15.700 sudah berlaku. Ketetapan tersebut akan segera disahkan ke dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Isi Karim mengatakan telah mengharmonisasi head minyak kita seharga Rp15.700 untuk kemudian diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM.
Kementerian Perdagangan akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha terkait dengan ketetapan tersebut agar tidak terjadi ketimpangan di lapangan. Menurut Zulhas, kenaikan harga minyak kita yang semulanya Rp14.000 per liter disebabkan harga minyak goreng rakyat harus menyesuaikan nilai tukar rupiah yang sudah merosot hingga Rp16.344 per dolar Amerika Serikat. Pemirsa, setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan segmen dialog refocusing anggaran bantu petani siap hadapi anomali iklim. Sesaat lagi.